Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sendeurandia Putri, NIM 18043091. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai analisis laporan keuangan tentang analisis profitabilitas dan ROI pada PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak pada tahun 2017 sampai 2020. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan data pada Microsoft Excel dulu. Baiklah, di sini terlihat ada laporan posisi keuangan pada tahun 2017 sampai 2020 dan laporan laba rugi dari tahun 2017 sampai juga 2020. Baiklah, untuk mendapatkan nilai ROA yaitu laba tahun berjalan pada tahun 2017 dibagi dengan rata-rata total aset pada tahun 2017. Begitupun pada tahun 2018, laba tahun berjalan pada tahun 2018 dibagi dengan rata-rata total aset pada tahun 2018, begitupun seterusnya. Dan ini grafik untuk persentase ROA. Selanjutnya, untuk return of equity, untuk mendapatkannya yaitu laba tahun berjalan pada tahun 2017 dibagi dengan rata-rata total ekuitas, dapatnya 24% untuk tahun 2017. Begitupun pada tahun 2018, itu laba tahun berjalan pada tahun 2018 dibagi dengan rata-rata total ekuitas, dapatnya 205%. Dan ini grafik untuk persenan, dan ini grafik untuk persentase ROE. Selanjutnya untuk analisis kinerja operasi, di sini terdapat juga laporan posisi keuangan pada tahun 2017 sampai 2020 dan laporan laba rugi pada tahun 2017 sampai 2020. Ini data untuk analisis kinerja operasi. Untuk terdapat gross profit margin, COGS, operating profit margin, pre-tax profit margin, dan net profit margin. Ini persenannya dan ini grafiknya. Selanjutnya untuk analisis pemanfaatan aset. Di sini juga masih menggunakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dan ini data untuk analisis pemanfaatan aset. Untuk mendapatkan cash turnover atau CTO itu penjualan pada tahun 2017 dibagi dengan rata-rata kas dan setara kas. Begitupun juga 2018. Untuk mendapatkan total aset turnover atau TATO, itu penjualan pada tahun 2017 dibagi dengan total aktiva pada tahun 2017. Begitupun sampai tahun 2020. Untuk mendapatkan working capital turnover itu seperti pada tahun 2017, penjualan pada tahun 2017 dibagi dengan rata-rata modal kerja. Selanjutnya itu receivable turnover, itu penjualan pada tahun 2017 dibagi dengan piutang usaha. Begitupun untuk tahun 2020. Selanjutnya untuk inventory turnover, itu harga pokok penjualan pada tahun 2017 dibagi dengan persediaan. Lanjut, untuk account payable turnover itu dapatnya harga pokok penjualan dibagi dengan utang usaha. Dan yang terakhir itu untuk fixed asset turnover dapatnya dari penjualan dibagi dengan aktiva. Dan ini grafik dari analisis pemanfaatan aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisisnya pada Microsoft Word. Di sini ada tabel Return on Invested Capital atau ROI. Ini grafik dan tabel untuk
Return on Asset atau ROA. Dan ini juga tabel untuk Return on Asset atau ROE, dan ini grafiknya. Di sini dapat dilihat dari hasil perhitungan ROA, dapat diketahui bahwa nilai ROA perusahaan PT TPS Food pada tahun 2017 sampai 2020 itu mempunyai nilai yang naik turun. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2017, ROA perusahaannya hanya 18%, pada tahun 2018 itu sebesar 110%, dan untuk tahun 2019 itu 7%, kemudian untuk tahun 2020 hanya 8%. Ini grafiknya, terjadi kenaikan dan penurunan. Selanjutnya untuk ROE. Selanjutnya, kesimpulan dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan mengalami naik turun. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2018 dengan rasio 110% yang menunjukkan ROA yang baik yang membuat perusahaan lebih efektif dan efisien dalam mengelola asetnya dan menghasilkan laba yang besar, tapi pada tahun 2019 mengalami penurunan di bawah standar ROA dengan nilai 7%. Yang menyebabkan kinerja perusahaan tidak baik atau tidak efisien dan efektif, dan perusahaan juga akan mengalami penurunan laba karena hal tersebut. Selanjutnya untuk analisis Return on Equity atau ROE, dapat dilihat dari hasil perhitungan ROE, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan TPS Food mengalami naik turun. Hal tersebut dapat dilihat dari ROE tahun 2017 sebesar 24%, dan pada tahun 2018 sebesar 205%, kemudian untuk tahun 2019 itu 14%, dan tahun 2020 hanya 12%. Dapat dilihat pada tahun 2018 itu mengalami kenaikan dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 dan 2020. Yang kedua itu analisis kinerja operasi untuk gross profit margin. Di sini terlihat tabel dan grafiknya. Selanjutnya akan membahas analisis kinerja operasi. Yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin, ini tabelnya. Yang kedua untuk operating profit margin, ini tabelnya. Dan pre-tax profit margin, ini grafiknya. Dan net profit margins yang terakhir. Dapat dilihat hasil perhitungan untuk gross profit margin. Dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan TPS Food mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari gross profit margin pada tahun 2017 sebesar 109%, dan pada tahun 2018 sebesar 3%, kemudian tahun 2019 itu 35%, dan untuk tahun 2020 itu 21%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan di atas, terdapat peningkatan laba kotor dari tahun 2017 sampai menjadi 21%, dari 109% menjadi 21% pada tahun 2020. Pada saat penjualan mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai 2020. Peningkatan margin laba kotor jika dilihat dipicu oleh penurunan proporsi cost barang terjual untuk setiap rupiah nilai penjualan dari nilai CWS minus 9% pada tahun 2017. Setiap tahun terdapat tren mengalami penurunan menjadi sebesar min 64%, dan di tahun 2020 dari nilai penjualan. Selanjutnya untuk operating profit margin, itu dapat dilihat bahwa setiap tahunnya perusahaan TPS Food mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari operating profit margin pada tahun 2017 sebesar 11%, dan pada tahun 2018 itu 20%, kemudian 2019 itu 43%,
dan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4%. Artinya, berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan kinerja operasi dapat dilihat dari kinerja pengelolaan atau pengendalian beban penjualan, beban ADM dan umum, serta beban penghasilan operasional lainnya. Laba operasi pada tahun 2019 sebesar 218%, yang mana angka ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk beban penjualan secara relatif cukup terkendali. Untuk beban ADM dan general cenderung mengalami penurunan, yang berarti terdapat efisiensi pada bagian ADM dan umum. Tahun 2020 menjadi 1%. Untuk beban dan penghasilan operasi lainnya terdapat rasio yang tidak stabil, turun dan naik, sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut komponen ini. Untuk keseluruhan, penurunan margin operasi dipicu karena peningkatan yang juga terjadi pada margin laba kotor atau beban pokok penjualan yang mengalami penurunan, dan dikontribusi juga dari peningkatan proporsi beban penjualan secara relatif dan nilai penjualan. Selanjutnya, untuk pre-tax profit margin, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya perusahaan TPS Foods mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari operating profit margin pada tahun 2017 sebesar 1%. Pada tahun 2018 sebesar 132%, pada tahun 2019 sebesar 218%, tapi pada 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 100%. Dapat diartikan bahwa hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kontribusi penghasilan lain-lain, beban keuangan, pajak final atas penghasilan bunga, dan bagian atas rugi neto entitas asosiasi dan ventura bersama terhadap laba sebelum pajak relatif tidak mengganggu kinerja perusahaan. Kemudian untuk net profit margin, dapat dilihat pada hasil perhitungan net profit margin bahwa setiap tahunnya perusahaan TPS Food mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari net profit margin untuk pada tahun 2017 sebesar 0%, dan pada tahun 2018 sebesar 4%, tahun 2019 sebesar 1%, dan tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar -1%. Selanjutnya, untuk analisis pemanfaatan aset, yaitu yang pertama ada cash turnover. Ini terdapat tabel dan grafiknya. Dilihat dari hasil perhitungan, cash turnover dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan TPS Food mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari cash turnover pada tahun 2017 sebesar 27,1 kali, pada tahun 2018 itu 7,7 kali, dan pada tahun 2019 sebesar 5,8 kali, dan tahun 2020 itu sebanyak 6,2 kali. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa kas berputar dalam satu tahun sebanyak 6,2 kali untuk tahun 2020, yang mana lebih cepat dari tahun sebelumnya, yaitu 5,8%, 5,8 kali. Satu kali perputaran kas adalah mulai dari kas diterima sampai kas tersebut dibayarkan kembali. Secara umum, perputaran kas perusahaan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, masih relatif aman. Jika perputaran kas tinggi menunjukkan dalam keadaan kesulitan keuangan, sedangkan jika terlalu rendah menunjukkan kas tersimpan lama atau menganggur. Selanjutnya, untuk account receivable turnover. Terlihat ini tabelnya, dan ini grafiknya. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya perusahaan TPS Food mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari account receivable turnover tahun 2017 sebesar 0,6 kali, pada tahun 2018 sebesar 0,2 kali,
Untuk tahun 2019 itu 0,2 kali, dan untuk tahun 2020 itu 0,3 kali. Semakin cepat piutang berputar, periode penagihannya semakin berkurang. Dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan atau pengendalian piutang usaha semakin efektif. Selanjutnya, untuk inventory turnover, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya perusahaan TPS Food mengalami penurunan setiap tahunnya. Hanya sekali yang mengalami kenaikan, itu pada tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar min 0,3, dan pada tahun 2018 sebesar 1,7 kali, untuk tahun 2019 sebesar min 0,7, dan tahun 2020 itu min 0,9 kali. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa perputaran persediaan perusahaan dalam pengelolaan persediaan mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan semakin lambatnya barang terjual, sehingga akan menyebabkan barang rusak ataupun cacat. Hal itu tentu sangat berdampak buruk kepada perusahaan, dan perusahaan bisa saja mengalami kerugian. Selanjutnya, untuk long term operating asset turnover atau fixed asset turnover, dapat dilihat bahwa setahunnya perusahaan TPS Food mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari long term operating asset turnover. Pada tahun 2017 itu 1,5 kali, pada tahun 2018 itu 0,9 kali, dan untuk tahun 2019 itu sebesar 0,4 kali, dan untuk tahun 2020 itu 13,2 kali. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan, bahwa perputaran aset jangka panjang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Selanjutnya, working capital turnover. Dilihat pada perhitungan working capital turnover bahwa setiap tahunnya perusahaan TPS Food mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2017 sebesar 7,8 kali, dan pada tahun 2018 itu 3,1 kali, dan untuk tahun 2019 itu 0,5 kali, dan untuk tahun 2020 sama dan sebesar 0,5 kali. Selanjutnya, receivable turnover. Dilihat dari hasil perhitungan bahwa setiap tahunnya perusahaan TPS Food mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2017 sebesar 2,3 kali, pada tahun 2018 itu 1,4 kali, untuk tahun 2019 sebesar 0,0 kali, dan tahun 2020 itu 1,2 kali. Selanjutnya, untuk account payable turnover. Pada account payable turnover tidak terjadi perhitungan sama sekali, karena pada utang usaha itu tidak ada nominalnya, jadi itu 0,0. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.